Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Abinot. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas preview lagi komik-komik judul baru apa saja yang akan terbit di Indonesia. Untuk kalian yang belum melihat videoku sebelumnya, aku juga sudah membuat video preview beberapa judul-judul baru yang akan terbit di Indonesia, dan beberapa pun sudah ada yang terbit. Kita akan kembali membahas preview komik-komik yang akan terbit di Indonesia. Kita mulai dari penerbit MNC. Ini ada 5 judul yang akan aku bahas. Apabila ada yang terlewat, mungkin kalian bisa menambah di kolom komentar. Yang pertama ada Death Note Short Story. Ini menceritakan tentang Shinigami Ryuk yang sebelumnya memberikan buku Death Note kepada Light Yagami, tetapi dalam Death Note Short Story ini tokohnya berbeda, yaitu Ryuk memberikan buku Death Note itu kepada Minoru Tanaka, dan ini adalah one shot, jadi cuma 1 volume aja. Lalu yang kedua ada Sousou no Frieren, karya dari Yamada Kanehito dan digambar oleh Abe Tsukasa. Ini menceritakan kehidupan seorang elf perempuan yang mempunyai umur panjang, dan kita menikmati kehidupan perjalanan elf yang berumur panjang ini. Manga Sousou no Frieren ini kita akan menikmati kisah perjalanan elf yang berumur panjang. Manga ini cukup terkenal sekarang karena di volume keempatnya itu memenangkan Manga Taiso Award kalau nggak salah, dan di Jepang setelah memenangkan penghargaan ini manganya itu langsung naik lah dan menjadi terkenal. Sekarang penerbit di Indonesia yaitu MNC juga sudah mengambil lisensi dari Sousou no Frieren, dan sepertinya ini akan terbit di tahun depan. Lalu yang ketiga adalah Tomie. Judul Junji Ito kembali lagi akan terbit di Indonesia, yaitu judulnya Tomie. Ini merupakan karya manga pertama oleh Junji Ito. Jadi apabila Tomie dan Uzumaki benar-benar akan segera terbit, jadi MNC sudah menerbitkan 3 judul besar dari Junji Ito, yaitu Tomie, Uzumaki, dan juga Gyu, manusia ikan. Selanjutnya ada Cells at Work Black. Aku jujur belum pernah menonton ataupun belum pernah membaca manga atau anime ini, padahal animenya pun juga ditayangkan di net, dan yang versi Black ini kayaknya menceritakan tentang penyakit apa ya, nggak tahu aku. Ini untuk kalian yang ingin belajar sel-sel di dalam tubuh melalui anime, kalian bisa membaca manga Cells at Work atau menonton animenya. Dan yang terakhir ada manga berjudul Mahouka Koukou no Retousei. Sekali lagi, aku nggak pernah menonton animenya ataupun membaca manganya, jadi aku tidak bisa berkomentar banyak. Tetapi saya punya posternya di sini. Yeay. Aku juga kurang tahu ceritanya seperti apa. Mungkin kalian yang menonton animenya akan tertarik untuk membeli manganya. Oke. Lalu selanjutnya ada dari penerbit Alex Media. Ini judulnya cukup banyak yang akan aku sebutkan, dan ada beberapa judul yang sudah ditunggu-tunggu sejak tahun kemarin. Yang pertama itu ada Samurai X, karya dari Masashi Kishimoto. Ini adalah karya Masashi Kishimoto setelah menamatkan Naruto-nya. Berjumlah 5 volume, menceritakan tentang orang anak-anak yang cacat lah, tapi terus tiba-tiba itu sehat dan ingin menjadi samurai terhebat. Ini world buildingnya mantap, artnya pun juga detail, kedetailan malah. Tetapi sayangnya cuma 5 volume dan ceritanya pun terkesan sedikit buru-buru. Tetapi menurutku untuk 5 volume ini merupakan cerita yang bagus. Jadi untuk kalian yang ngefans Masashi Kishimoto, bolehlah untuk membeli Samurai X. Lalu yang selanjutnya ada Alice in Borderland Retry. Ini untuk kalian yang senang genre survival dan juga mengikuti series Alice in Borderland, terutama kalian yang kemarin menonton live actionnya ya di Netflix, bagus banget. Di Indonesia sebelumnya juga sudah ada manga Alice in Borderland dan juga Alice in Border Road. Dan yang ketiga ini Alice in Borderland Retry, ini sepertinya adalah sequelnya. Untuk kalian yang tertarik dan suka genre survival, misteri, strategi, dan ya yang seperti ini, wajib lah untuk dibeli. Selanjutnya ada manga Isukan Friends,
karya dari Hasuki Macha. Ini tamat di volume 7, tidak terlalu panjang, menceritakan tentang murid-murid SMA ya yang mempunyai hubungan yang unik. Tokohnya itu Yuki Hase dan juga Kaori Fujimiya. Itu ketika mereka berteman itu setiap hari Senin itu lupa. Ya, intinya sih seperti itu. Aku pernah ingin menonton animenya dulu ketika tayang, tetapi karena aku nggak terlalu suka genre romance, jadi aku juga nggak menonton animenya. Mungkin untuk kalian yang mengerti ceritanya seperti apa, kalian bisa tulis di kolom komentar manga Izuka Friends. Lalu selanjutnya ada Pseudo Harem, tamat di volume 6, karya dari Yu Saito, menceritakan tentang tokoh Nana Kurarin dari klub drama. Intinya dia berbakat untuk acting di kehidupan pun banyak actingnya, dan dia memiliki senpai itu namanya Kitahama Eiji. Nah, Rin ini seneng banget lah menggoda senpainya, jadi ini seperti harem-harem yang diimpikan oleh para pria. Dan pseudo harem ini juga sudah sampai di tahap cover, mungkin akan terbit di tahun depan juga. Lalu komik dari Alex Media selanjutnya yaitu berjudul Heroes, karya dari Hiro Mashima, yaitu pengarangnya Fairy Tail kalau kalian tahu. Dan Heroes ini ceritanya gimana aku juga belum tahu, tetapi kalau lihat dari covernya ini merupakan gabungan dari 3 judul yang pernah Hiro Mashima buat sebelumnya, yaitu ada Rave, Fairy Tail, dan juga ada Eden Zero kalau nggak salah. Setelah Heroes ada judul komik yang banyak dinantikan dan banyak yang request dari kemarin-kemarin, yaitu Bungo Stray Dogs. Series ini juga akan mendapatkan adaptasi animenya season 4 kalau nggak salah. Untuk kalian yang belum tahu, Bungo Stray Dogs ini ditulis oleh Kafka Asagari dan digambar oleh Sango Harukawa, menceritakan tokoh bernama Atsushi Nakajima. Dia itu diusir dari panti asuhan lah, lalu tidak sengaja bertemu dengan Osamu Dazai. Ya, Osamu Dazai kita tahu itu nama novelis dari Jepang yang nulis No Longer Human. Dan di Bungo Stray Dogs ini juga ada karakter yang namanya itu diambil dari novelis-novelis terkenal dari Jepang. Misalnya itu ada Kanogawa Ranpo kalau nggak salah, Edogawa Ranpo, itu juga ada. Karakternya pun juga menarik-menarik. Lalu Atsushi ini diajak untuk bergabung dalam kelompok detektif yang anggotanya itu mempunyai kekuatan-kekuatan yang spesial, dan Atsushi ini sendiri bisa menjadi harimau. Menurutku sendiri, aku hanya menonton animenya dari season 1 sampai season 3 kalau nggak salah, dan ceritanya itu bagus, fight-nya juga bagus, karakternya pun juga mempunyai kekuatan yang menurutku itu beragam lah, jadi pertarungannya pun keren-keren. Lalu mungkin kalian juga suka banget sama karakternya karena karakternya itu banyak cogannya dan keren-keren. Ya, intinya seperti itu. Selamat untuk kalian yang menunggu Bungo Stray Dogs karena sudah akan terbit di Indonesia. Dan yang terakhir ada komik dari Korea berjudul Burning Hell, dan ini mungkin aku juga kurang tahu ceritanya seperti apa, tetapi kalau melihat sepak terjang pengarangnya itu beberapa komiknya sudah pernah terbit di Indonesia. Jadi mungkin kalian yang pernah membeli sebelumnya akan membeli judul baru ini. Kalau melihat covernya sih ini menarik ya. Jadi semoga saja menarik beneran. Aku pun nggak tahu seperti apa. Ya, terima kasih. Itu adalah preview singkat komik-komik yang akan terbit di Indonesia. Dari MNC itu ada Death Note Short Story, lalu ada Sousou no Frieren, lalu ada Tomie, lalu ada Cells Edward Black, lalu yang terakhir ada Mahoka Koukou no Retousei. Lalu untuk penerbit Alex Media itu ada Bungo Stray Dogs, ada Samurai X,
ada Alice in Borderland Retry, ada Isukan Friend, ada Pseudo Harem, lalu ada Burning Hell, dan yang terakhir ada Heroes. Sekian video kali ini, semoga memberikan informasi bermanfaat untuk kalian yang akan menunggu judul-judul baru ini terbit di Indonesia dan membelinya, oke? Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam damai Indonesia.